Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ajaran yang udah ada ribuan tahun lalu bisa kasih kita panduan praktis misalnya buat urusan bisnis di zaman sekarang, atau bahkan sampai ke detail-detail cara kita beribadah. Nah, inilah yang mau kita bahas tuntas, yaitu sebuah konsep kunci dalam Islam yang disebut fikih. Jadi pertanyaannya kan begini, gimana caranya kita nyambungin antara prinsip-prinsip besar dari Tuhan dengan pertanyaan sehari-hari yang super praktis? Misalnya, gimana sih aturan kontrak bisnis yang benar dan adil? Atau apa aja sih rukun dan syarat sholat? Nah, ternyata ada jembatannya. Dan jembatan itu ya namanya fikih. Biar gampang pahamnya, kita pakai analogi aja ya. Bayangin deh, syariah itu kayak blueprint atau cetak biru ilahi dari arsitek maha hebat. Isinya tuh visi besar, prinsip-prinsip dasar, tujuan akhirnya apa. Nah, fikih itu ibarat buku panduan teknis yang ditulis sama para insinyur, yaitu manusia, yang baca blueprint tadi untuk ngebangun gedungnya di dunia nyata. Oke, jadi di babak pertama ini, kita bakal bedah tuntas. Apa sih bedanya syariah dan fikih? Soalnya dua istilah ini sering banget ketukar. Padahal, ngerti perbedaannya itu kunci buat ngebuka semua pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari syariah dulu. Secara harfiah artinya jalan yang lurus. Ini adalah sumber utamanya, wahyu dari Tuhan yang sifatnya abadi. Dan cakupannya itu luas banget. Bukan cuma soal hukum, tapi juga soal akidah, cara kita ibadah, sampai ke prinsip moral. Inilah fondasi dasarnya, yang nggak akan pernah berubah. Nah, sekarang kita pindah ke fikih. Kalau tadi syariah itu fondasinya, fikih ini bisa dibilang bangunan yang berdiri di atas fondasi itu. Ini adalah hasil usaha manusia buat memahami dan menerapkan si fondasi tadi. Dan yang seru, nih kata fikih itu sendiri udah ngasih kita petunjuk. Maknanya itu ternyata dalam banget, bukan sekedar tahu. Ada 3 lapisan pemahaman di sini. Pertama, al-fahmu al-mutlak. Ini pemahaman biasa, pemahaman umum. Terus naik level ke fahmu al-umur al-khofiyah, yaitu kemampuan buat nangkap hal-hal yang samar, yang detail. Dan puncaknya yang paling penting, fahmu gardi al-mutakalim, ngerti maksud si pembicara di balik ucapannya. Jadi jelas ya, fikih itu bukan tentang menghafal aturan, tapi tentang pemahaman yang mendalam. Oke, jadi kalau kita rumuskan secara teknis, fikih itu adalah sebuah ilmu. Ilmu buat apa? Buat dapetin hukum-hukum Islam yang sifatnya praktis. Apa yang harus kita lakuin di situasi A, B, atau C, yang digali dari dalil-dalil yang detail di Al-Quran dan hadis. Kata kuncinya di sini cuma satu, praktis. Fikih itu soal action. Sip, kita udah bedah satu-satu. Nah sekarang siap-siap buat aha momennya. Kita bakal lihat keduanya bersebelahan, biar makin jelas bedanya. Nah, ini dia perbandingannya. Jelas banget kan? Kita lihat dari sumbernya. Syariah itu wahyu Tuhan, fikih itu pemikiran manusia. Terus lihat sifatnya, syariah itu absolut, abadi. Fikih jauh lebih fleksibel dan kontekstual. Nah, ini poin yang paling penting. Karena fikih itu hasil interpretasi, makanya jumlahnya bisa banyak. Kita kenal ada berbagai mazhab kan? Itu semua fikih, tapi semuanya merujuk ke sumber yang sama, satu syariah. Jadi, fikih itu adalah cara kita menerjemahkan blueprint ilahi tadi ke dalam kehidupan nyata. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, prakteknya. Di mana aja sih kita bisa nemuin fikih dalam kehidupan sehari-hari? Biar gampang, para ulama biasanya ngebagi fikih jadi 4 bidang besar. Ini tuh ngatur semua sisi hidup kita, mulai dari hubungan kita sama Tuhan, kita sebut aja hubungan vertikal, sampai hubungan kita sama sesama manusia, atau hubungan horizontal. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, ibadah. Ini soal hubungan vertikal kita sama Allah. Contoh paling gampang, Al-Quran nyuruh kita sholat. Titik. Tapi gimana caranya? Gerakannya gimana? Bacaannya apa? Apa yang bikin sholat batal? Nah, semua detail itu fikih. Ini buku panduan teknis buat ibadah kita. Kedua, ada muamalat. Ini ngatur hubungan horizontal kita, antar manusia, terutama soal ekonomi dan bisnis. Nah, bidang ini dinamis banget. Pertanyaan kayak, gimana hukumnya jualan online? Dropshipping gimana? Atau pinjol itu boleh nggak sih menurut Islam? Nah, semua jawaban itu dicarinya di dalam fikih muamalat. Yang ketiga, munakahat. Ini hukum keluarga. Bisa dibilang ini fikih yang jadi fondasi masyarakat. Di sini diatur semuanya, dari mulai proses nikah, hak dan kewajiban suami istri, urusan talak dan rujuk, sampai ke pembagian warisan yang adil. Lengkap banget. Dan yang terakhir, jinayat atau hukum pidana.
Bidang ini ngebahas soal pelanggaran hukum, kejahatan, dan apa konsekuensinya. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Oke, kita udah lihat fikih itu apa, dan contohnya gimana. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, tapi mungkin yang paling penting. So what? Kenapa sih fikih ini penting banget? Kenapa pemahaman ini dianggap sangat berharga? Mungkin nggak ada yang bisa ngejelasin pentingnya fikih lebih baik dari hadis ini. Hadis yang super terkenal ini bilang, kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, tandanya adalah Dia akan kasih orang itu pemahaman yang mendalam, fikih, tentang agamanya. Jadi, paham fikih itu dianggap sebuah anugerah besar. Lantas, apa sih fungsi utamanya? Intinya, fikih itu nerjemahin prinsip-prinsip besar jadi tindakan nyata. Dia jadi kompas moral kita sehari-hari. Dan yang keren, fikih ini juga jadi semacam bahasa bersama. Walaupun ada beda pendapat, ada metodologinya, jadi diskusinya bisa sehat. Sekaligus, ini jadi benteng yang lindungin agama dari tafsiran yang aneh-aneh atau asal-asalan. Jadi kesimpulannya inilah fikih. Dia bukan sekedar daftar aturan kaku yang harus dihafal. Sama sekali bukan. Fikih adalah sebuah tradisi intelektual yang hidup, yang dinamis. Dia adalah jembatan yang terus dibangun oleh akal manusia untuk menghubungkan wahyu Tuhan yang abadi dengan kenyataan hidup kita yang, terus berubah. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Di dunia kita yang perubahannya makin cepat, dengan segala tantangan dan teknologi barunya, seberapa penting sih peran interpretasi manusia seperti fikih ini untuk ngejaga sebuah keyakinan supaya nggak cuma bertahan, tapi juga terus hidup dan relevan bagi kita semua?